Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatun Amanah, mahasiswa Universitas Terbuka semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat basis data menggunakan SAMP untuk memenuhi tugas praktikum 2 mata kuliah basis data. Baik, langsung saja untuk soalnya di sini telah diberikan Entity Relationship Diagram atau ERD dengan bentuk seperti ini, dan tugasnya adalah silahkan buat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMP berdasarkan Entity Relationship Diagram di atas dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Berarti di sini itu ada total 6 tabel yang akan kita buat. Baik, untuk langkah yang pertama, pastikan bahwa komputer kita itu sudah menginstal SAMP yang di dalamnya itu terdapat MySQL atau MariaDB. Kemudian jalankan servis MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui SAMP Control Panel seperti berikut. Baik, langsung saja kita buka. Baik, di sini adalah tampilan dari SAMP Control Panel. Dan untuk menjalankan MySQL, pertama-tama kita harus menjalankan terlebih dahulu Apache dan MySQL tersebut di SAMP Control Panel ini. Pastikan bahwa kita telah mengklik tombol Start yang mana ditandai dengan background dari masing-masing modul tersebut berwarna hijau, maka artinya SAMP tersebut siap untuk digunakan. Baik, untuk langkah yang kedua, kemudian masuk ke basis data MySQL atau MariaDB menggunakan command prompt atau CMD atau phpMyAdmin. Jika menggunakan command prompt, masuk terlebih dahulu pada directory SAMP /MySQL/bin, lalu masuk ke MySQL dengan mengetikkan MySQL-u root. Dan jika kita menggunakan halaman phpMyAdmin, buka browser terlebih dahulu dan ketik http localhost phpMyAdmin. Oke, untuk di sini saya akan menggunakan halaman phpMyAdmin untuk memudahkan pengerjaan di tugas praktikum 2 ini. Langsung saja kita pergi ke browser. Baik, seperti ini adalah tampilan dari halaman phpMyAdmin. Setelah itu, langkah berikutnya adalah membuat basis data atau database. Nah, terdapat 2 cara untuk membuatnya di SAMP ini, yaitu menggunakan perintah command prompt, yaitu ketik perintah create database dengan diikuti dengan nama database yang kita inginkan, atau cara yang kedua itu kita bisa menggunakan halaman phpMyAdmin yang seperti yang telah kita buka tadi, masuk ke tab databases. Pada bagian create database, masukkan nama database yang akan dibuat, lalu klik button create. Oke, langsung kita buka phpMyAdmin yang telah kita buat tadi, yang kita buka tadi. Kita klik pada tab databases. Lalu di sini kita akan membuat database baru. Kita beri nama tugas 2. Lalu langsung saja kita klik tombol create. Database tugas 2 has been created. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa sudah ada database yang baru saja kita buat, yaitu database tugas 2. Baik, kita sudah membuat database-nya. Langkah selanjutnya adalah
membuat tabel sesuai dengan tabel yang ada di entity relationship diagram yang tadi, yang mana kita mempunyai 6 tabel. Nah, untuk membuat tabelnya di sini itu ada 2 cara lagi, yaitu menggunakan command prompt atau menggunakan PHP MyAdmin. Jika menggunakan command prompt, ketikkan perintah create tabel, nama tabel, dan diikuti field yang akan kita tambahkan dan tipe data beserta length dari masing-masing field tersebut. Dan jika menggunakan halaman PHP MyAdmin, pilih database yang telah kita buat. Lalu pada bagian create new tabel, masukkan nama tabel beserta jumlah kolom yang akan kita gunakan. Lalu klik create, dan setelah itu baru kita tambahkan field yang kita butuhkan di masing-masing tabel tersebut. Di sini saya juga sudah menuliskan beberapa seluruh tabel yang kita butuhkan beserta field-fieldnya. Langsung saja kita buat tabelnya. Untuk yang pertama itu ada dokter tabel, kita sudah masuk ini di database tugas 2. Lalu ini kita create tabel namanya dokter, dan berapa kolom yang kita butuhkan. Ada 7 kolom yang kita butuhkan untuk tabel dokter ini. Create. Baik, di sini kita isi field-fieldnya. Ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, lalu tipenya ID dokter kita tipe integer dengan length 3, nama dokter tipenya varchar dengan length 30, tanggal lahir tipenya date, alamat dokter tipenya varchar 100. Untuk alamat dokter varchar 100. Untuk nomor HP varchar 15, spesialis varchar 15, waktu kerja varchar 30. Jangan lupa juga kita men-set primary key dari masing-masing tabel yang kita buat. Di sini kita akan menjadikan field ID dokter sebagai primary key-nya. Caranya yaitu dengan menambahkan di indeksnya itu kita set menjadi primary. Nah, langsung kita klik go. Kita bisa langsung save tabelnya. Save.
Baik, di sini kita bisa lihat kita sudah mempunyai satu tabel dengan nama dokter, dengan field ID dokter yang kita set sebagai primary key, dan juga ada nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Langsung kita bisa buat tabel lagi sesuai dengan yang telah kita list tadi. Ada pasien dokter dengan field ID dokter, ID pasien. Baik, kita telah membuat 6 tabel yang sesuai dengan pada ARD yang telah diberikan di soal. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan foreign key pada masing-masing tabel yang memiliki foreign key. Di sini saya telah melist mana saja tabel yang mempunyai foreign key. Di antaranya adalah tabel dokter admin, daftar, dan pasien dokter. Langsung saja kita menuju ke PHP adminnya, ada daftar. Di sini kita klik struktur. Di tabel daftar ini yang menjadi foreign key adalah ID pasien dan ID admin. Kita klik more, lalu index. Oke. Di sini kita lihat ada sebuah key di sini ya, di samping nama fieldnya. Yang ini berarti bahwa field tersebut merupakan foreign key dari tabel tersebut. Dan di sini juga ID pasien juga merupakan sebuah foreign key. Baik, untuk selanjutnya ada tabel dokter admin. Di sini yang menjadi foreign key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Langsung kita buka saja tabel dokter adminnya. Di sini kita ubah menjadi foreign key. ID admin juga kita ubah menjadi foreign key. Baik, kita telah selesai mengatur foreign key pada masing-masing tabel yang memiliki foreign key pada fieldnya.
Langkah selanjutnya adalah membuat relasi antar tabel. Caranya adalah membuka tab designer, lalu pilih menu create relationship pada menu di samping kiri tab tersebut. Kemudian pilih tabel dan field-field yang akan digunakan sebagai reference key dan foreign key. Langsung saja kita buka. Di sini di database tugas 2 kita klik tab yang designer. Di sini telah tampil seluruh tabel yang kita buat pada tugas 2 ini, pada database tugas 2 ini. Selanjutnya kita mengatur dulu tampilannya itu seperti dengan yang ada pada IRD-nya. Ini ada dokter admin, administrator. Oke, kita klik create relationship. Di sini kita akan memilih reference key-nya itu ada ID pasien. Foreign key-nya ada ID pasien di tabel pasien dokter. Kita pilih yang on delete-nya yang cascade, on update-nya juga yang cascade. Oke. Mohon maaf, sepertinya sinyal di sini itu sedang tidak bagus, makanya dari tadi itu loadingnya lama sekali. Baik, untuk selanjutnya kita buat lagi antara ID pasien dengan daftar. Dengan tabel daftar. Klik OK. Baik, selanjutnya kita coba lihat dulu. Kita bisa tabel administrator dengan tabel daftar. Create relationship, ID admin pada tabel administrator, lalu foreign key-nya pada tabel daftar ID admin. Cascade, oke. Oke, selanjutnya kita buat relationship antara administrator dengan dokter admin.
Kita create relationship, set reference key-nya dari administrator, foreign key-nya dari dokter admin, kita langsung saja pilih. Oke. Lalu selanjutnya kita buat create relationship lagi dari tabel dokter dengan foreign key dari tabel dokter admin. Baik, untuk selanjutnya kita juga akan membuat relationship lagi, create relationship antara tabel dokter dengan foreign key dari tabel pasien dokter. Selanjutnya kita bisa memperbaiki atau merapihkan gambar dari tiap tabel ini agar sesuai dengan IRD. Baik, setelah selesai membuat relasi antar tabel, langsung saja kita rapihkan. Seperti ini kurang lebih relasi antara tabel yang ada pada database tugas 2 ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memanipulasi data ke dalam tabel atau DML. Kita dapat menggunakan perintah insert untuk menambahkan data pada suatu tabel, yaitu dengan menuliskan seperti ini. Insert into nama tabel dan daftar kolom, values. Dan kita juga dapat menggunakan phpMyAdmin dengan cara pilih tabel, kemudian klik tab insert, masukkan nilai-nilai sesuai yang diinginkan. Langsung saja kita praktekkan. Di tabel, kita akan masukkan tabel pasien ya. Data di tabel pasien. Kita langsung menuju ke tab insert. Oke. Di sini sudah ada list dari fieldnya, kolomnya. Lalu kita masukkan value yang kita inginkan. ID pasien misalkan kita kasih 1, nama pasiennya misalkan Ani, jenis kelaminnya misalkan perempuan, alamatnya di jalan. Langsung kita simpan. Kita dapat membuat banyak data sesuai dengan yang kita butuhkan atau kita inginkan. Di sini saya cuma membuat dua data.
Baik, dan saya juga akan mencoba untuk membuat data lagi di insert data di tabel yang lain. Di sini kita akan menambahkan data dokter. Baik, kita sudah menambahkan data dokter, lalu kemudian kita akan menambahkan data pada pasien dokter. Sekali lagi saya mohon maaf karena jaringan di sini itu agaknya cukup buruk, sehingga dari tadi selalu loading ketika ingin membuka dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Langsung saja kita klik insert. Lalu kita masukkan ID di sini dan ID pasiennya, ID dokter, waktu periksa, resep, langsung kita masukkan lagi, kita berikan contoh ada 2 data di tabel pasien dokter. Baik, kita telah berhasil manipulasi tabel tersebut dengan membuat atau menambahkan insert data ke dalam tabelnya. Di sini juga kita bisa membuka command prompt untuk melihat hasil. Melihat hasil dari tabel yang database yang telah kita buat tadi. Kita open. Kita masuk ke tabelnya. Dulu itu ada di kita masuk dulu ke folder dari SAM ini. Setelah kita masuk, kita bisa menjalankan perintah ini yang tadi telah kita bahas. MySQL. Nah, kita sudah berada di dalam tabel MariaDB yang mana kita buka menggunakan command prompt, lalu kita bisa melihat ada apa saja database yang terdapat di
yang telah kita miliki. Kita langsung saja show database. Kita bisa lihat di sini kita memiliki database berupa information schema, latihan, nama SQL, performance schema, PHP MyAdmin, rumah sakit, tes, tugas 2. Nah, kita juga bisa kita bisa masuk ke dalam salah satu tabelnya, ke dalam salah satu database-nya. Misalkan kita mau masuk ke tugas 2, kita bisa menggunakan use tugas 2. Nah, sudah berada di database tugas 2, kita ingin menampilkan apa saja data yang ada pada tabel yang ada pada tugas 2, kita langsung saja show tables. Di sini telah ditampilkan seluruh tabel yang ada pada tugas 2, yang itu antara lain administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Seperti itu. Untuk selanjutnya, apabila kita ingin menampilkan misalkan beberapa data, ada select apa saja tadi, menampilkan nama pasien, alamat pasien, from pasien. Kita langsung jalankan. Nah, di sini sudah tampil sesuai dengan database yang telah kita buat tadi menggunakan PHP MyAdmin. Di sini juga tampil nama-nama dari tabel pasien, ada Ani, Sinta, dan Tono. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode lain untuk memanipulasi tabelnya. Kita bisa menggunakan select join antar tabel, di mana rumus umumnya adalah seperti ini. Select table field from join on. Nah, maka SQL yang dapat dibuat adalah seperti ini. Kita bisa mengkopinya untuk data tabel yang telah kita buat tadi. Kita masuk ke database tugas 2. Lalu masuk ke dimana kode kita di sini adalah kita memilih nama pasien dari tabel pasien, ada waktu periksa dari tabel pasien dokter, ada resep dari tabel pasien dokter, dan ada nama dokter dari tabel dokter. Dimana kita akan men-select yang mana ID pasien di tabel pasiennya itu sama dengan ID pasien di pasien dokter, lalu join dengan tabel dokter yang mana ID dokter pada tabel pasien dokter itu sama dengan ID dokter pada tabel dokter. Kita run. Baik, di sini telah keluar hasilnya ya. Hasil sesuai dengan data yang kita manipulasinya menggunakan insert join, yang mana di sini ada nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter.
Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk membahas mengenai tugas 2 mata kuliah basis data. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dalam perkataan atau kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.